Kembali lagi di podcast kami, dan kali ini kita akan membahas mengenai Junya Ishigami dan mengenai pandangannya terhadap di bukunya, yaitu Free Architecture. Untuk pertanyaan utama yaitu, can architecture truly be free and unconstrained, kayak like nature itself? Salah satu konsep utama yang Junya Ishigami biasanya terapkan dalam desain-desainnya. Oke, untuk Kenenza deh pertanyaannya. Dan apakah Junya Ishigami menggunakan desain yang berusaha untuk menceritakan selalu sesuatu dari karyanya? Dan apakah itu sebenarnya hal yang penting dalam karya arsitektur? Atau fungsi dan program itu lebih penting daripada interpretasi? Gimana menurut? Sebenarnya kayaknya yang sesuatu yang Junya lacks dalam karya-karyanya menurut gue itu program yang fix gitu. Dia tuh selalu fokus terhadap flexibility and ambiguity of space, yang ujungnya yang gue personally rasa itu lacks functionality gitu. Kayak idealsnya jadi seem a little too utopian, tapi dia sempat kayak, to quote him gitu, dia pernah bilang we need to introduce more varieties to architecture to better address people's dreams. Dan dia juga bilang, I want to expand architecture into the future by creating new comfortabilities. Tapi sebenarnya itu ujungnya menjadi pertanyaan, whose dreams is it people's or his own personal dreams gitu. Dengan approach-nya yang idealistic banget. Oke. Dan kalau menurut lu, Junya Ishigami itu kenapa dia sangat idealis? Mungkin dia visionsnya sangat ambitious mungkin ya. Tapi sebenarnya gue rasa ada prosnya to his approach sih, kayak mungkin dengan approach-nya yang sangat idealis itu dia menjadi lebih banyak eksperimen on materials and structural systems, things that are maybe more unique and unconventional. Mungkin nggak semua arsitek-arsitek lain dapat have the opportunity to do it. Ya gitu sih. Oh, jadi lu mengatakan kalau Junya Ishigami itu arsitek yang sangat berprivilege. Iya, privilege juga karena of course to be able to do things like that needs privilege sih. Kayak nggak semua clients juga pasti mau melakukan hal project seperti itu. Oke. Baiklah. Tadi kita udah ngomongin form, kira-kira secara menurut lu Junya Ishigami kan ini terkenal akan tadi yang si Ken bilang, fleksibilitasnya dan kayak ambiguitasnya dari karya-karyanya. Menurut lu, dalam sebuah bangunan kan biasa butuh program, entah program yang fix atau apa, dan Junya Ishigami mengimplementasi dalam desainnya itu program-program yang kurang terdefinisi lah. Menurut lu itu appropriate nggak dalam arsitektur? Kalau menurut gue dalam karyanya Junya Ishigami sendiri terlalu banyak yang benar siapa yang Ken bilang ambiguitas gitu. Jadi ketika melihat bangunan, kita sebagai murid arsitektur itu kita memikirkan program ruang, tata ruangnya. Sedangkan Junya Ishigami di sini tuh dia cenderung dia lebih explore gitu. Jadi dalam salah satu karyanya juga yang bentuknya itu bangunan sendiri, yaitu Kite Workshop. Ya, di Kite Workshop itu bisa dilihat gimana kolomnya itu disusun random gitu, nggak beraturan. Padahal kolom itu kita tahu sendiri harus disusun supaya dia bisa menanggung beban dari sebuah bangunannya. Nah, di hal itu aja kita sebagai arsitek kayaknya penting banget untuk memikirkan hal-hal yang bersifat teknis, tapi teknis itu benar sih, misalnya Junya Ishigami sendiri dia bisa berhasil membangun Serpentine Pavilion di mana dia bisa menyusun batu-batu dengan hanya tiang-tiang kolom tipis. Cuma di sisi lain kayaknya sebagai seorang arsitek pun kita juga harus memikirkan
maksudnya gimana sih usernya itu akan beraktivitas di dalamnya gitu, nggak cuma oh ini tuh pavilion untuk melambangkan sebuah awan gitu, nggak cuma sekedar itu gitu. Kalau me personally sih kayak gitu sih. Oke. Yeah. Gue mau nanya, Boleh. jadi menurut lu pada karena too ambiguous in its function gitu, apakah itu remain relevant dalam arsitektur? Karena misalnya dalam buku Building Meaning dibilang programs remain important as a measure of the utility of a building as of its functional relevance. Jadi apakah dia tetap relevan? Baiklah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Apakah desain Junya Ishigami itu relevan? Kalau menurut aku pribadi sih, kadang-kadang apa yang aku lihat ya dari apa yang Junya Ishigami kejar dalam desain-desainnya, dia itu sangat mengedepankan kayak arsitektur tuh harus bebas, kayak apa yang dirasakan itu harus natural lah, dan bukan cuma secara bentuk desainnya, tapi secara apa yang manusia itu rasakan dalam ruang yang si Junya Ishigami ciptakan. Nah, jadi nggak selalu semua karya arsitektur tuh harus suatu ada yang misalnya program yang harus kayak khusus, misalnya contohnya library atau apa, misalnya orang untuk membaca di situ atau apa. Tapi Junya Ishigami melihatnya sebagai kayak suatu yang dirasakan secara yang bisa memberikan karyanya itu sebuah meaning, yaitu kebebasannya dalam desain. Itu kalau gue sih. Jadi lu agree dengan pemikirannya Ishigami gimana architecture tuh harus lebih ambiguous dalam program? Mungkin bukan ambiguous sih. Menurut aku pribadi, Junya Ishigami nggak secara langsung berintensi untuk desainnya ambiguous. Menurut dia, kalau yang aku lihat, justru dia pengen menciptakan pengalaman ruang yang nyata bagi para pengunjung atau pengguna di karya-karyanya. Menurut lu gimana? Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih itu kembali lagi dari apa yang Junya Ishigami desain ya. Misalkan kalau misalkan kita desain sesuatu yang lebih ranahnya itu lebih penting gitu untuk mikirin tata ruang, kayak misalkan hospital gitu, itu kan kita harus, maksudnya kita nggak cuma bisa mendesain sesuatu yang ambigu gitu, kita harus tahu tujuan kita, kenapa kita desainnya di situ dan kenapa. Dan di sini Junya Ishigami dalam karyanya itu bisa dilihat karya-karyanya, misalkan contohnya Water Garden dan kembali lagi Serpentine Pavilion gitu. Di situ karya-karyanya itu bukan cenderung lebih ke bangunan, tapi sebuah buat gua pribadi ya, sebuah instalasi gitu. Karena nggak ada program gitu. Jadi ya mungkin itu sih. Wah, itu pandangan yang menarik. Tapi menurut lu apa sih yang perbedaannya Junya Ishigami sebagai karya sebuah arsitektur atau sekedar dia itu sebuah karya seni instalasi? Kalau maksud lu arsitekturnya dia cuman kurangnya adanya program atau hanya kurang praktis? Menurut lu gimana? Mungkin kalau menurut gue, iya beberapa karyanya itu ada yang bersifat arsitektural, kayak misalkan kalau kita sendiri belajar gimana sih cara nge-connect ini, gimana cara join ini, gimana cara membuat ini tuh jadi nyata, kayak itu hal-hal yang kita pelajari sebagai mahasiswa di jurusan arsitektur. Tapi ketika kita berbicara tentang arsitektur, kita tuh nggak berbicara tentang diri kita sendiri sebagai seorang arsitek gitu, kita juga harus memikirkan orang-orang yang akan berada di dalam karya desain kita gitu. Jadi coba pertanyaannya, sorry. Jadi apa yang membedakan karya Junya Ishigami dari sebuah instalasi seni biasa yang cuman mau mengeluarkan kayak rasa-rasa ya, entah statement atau sebuah karyanya dia mau kasih tahu tentang apa, atau cuman ya untuk orang lalu lalang merasakan wow ini seru, atau wow ini indah gitu. Nah, menurut lu apa sih yang membedain
di karyanya sama dibanding karya-karya arsitek yang praktis? Kalau lihat keunikan karya arsitektur Junya Ishigami, mungkin Junya Ishigami pernah dijuluki sebagai seorang magician karena dia mendesain satu bangunan yang kok kayaknya nggak possible gitu, cuma dia bisa berhasil untuk membuat desain itu menjadi nyata gitu. Kayaknya itu juga salah satu peran arsitek yang dia itu bisa berhasil gitu. Jadi mungkin walaupun karyanya nggak berbentuk bangunan, tapi dia bisa berhasil menciptakan sesuatu yang kayaknya nggak biasa gitu. Jadi itu sih yang menarik dari Junya Ishigami. Oke. Ini menarik karena kalau aku pribadi Junya Ishigami kan anggapannya jadi dia suatu arsitek yang berani mengeluarkan ide-ide struktur, ide-ide material yang nggak biasa diimplementasikan sama arsitek-arsitek lain. Mungkin emang karyanya nggak bisa diaplikasiin kayak marketable lah, jadi nggak bisa dijadiin kayak bisa ruko biasa atau apa. Nah, kalau menurut lu gimana kan? Karya Junya Ishigami itu untuk apa? Kayak gue agree sama the tulisan Oliver Wainwright, which is a British journalist. Dia bilang his poetic visions have often seemed to be radical, to be realized, destined to be confined to the realms of books and installation art. Jadi kembali ke bahas topik instalasi tadi, kayak worksnya Junya Ishigami ada fine line between architecture and installation gitu. Karena which is I think cool in some way, karena nggak konvensional. Tapi personally gue rasa kadang kayak orang kadang nggak bisa bedain arsitektur sama instalasinya, which causes kayak the lack of contextual sensitivity gitu nggak sih? Karena then again, if it's just an installation can be placed anywhere kan. Is it applicable to every context? Tapi justru itu kalau kita lihat dari konteks-konteks yang dimana karya Junya Ishigami di implement itu relatif biasa entah public space, jadi semacam instalasi yang untuk menggugah sensori manusia lah. Jadi nggak yang dia ciptakan bukan program yang tidak ada lebah okay. Bukan program yang kayak diberikan oleh klien gitu secara khusus. Misalnya balik lagi ke program misalnya apa yang pemerintah kasih, perlu ada space ini, space itu, auditorium apalah. Junya Ishigami relatif biasa nggak punya itu kan, makanya kadang-kadang konteksnya dia ambiguous, blurry. Jadi kalau gitu menurut lu apakah Junya Ishigami kayak cuman sengaja pilih-pilih project yang dia suka aja, yang dia mau kerjain lah gitu, dan artinya apakah itu desainnya dia not applicable to every situation gitu. Tapi sebenarnya going back a little, maksudnya ngomongin konteks kan an important part of architecture itu harus lihat konteks kan. Iya harus ya. Dan berarti dia sort of lack in that area. Dia juga bilang kalau di itunya freeing architecture, kan kita main topiknya freeing architecture. Dia bilang kalau architecture itu harus liberated from the shackles of architectural history, the messiness of cities. Berarti dia mau melepaskan architecture dari konteks-konteks waktu, tempat gitu. Dan jadi ini jadi satu pertanyaan sih, aku mau lempar ke Bianda. Menurut lu jadi konteks, kalau menurut Junya Ishigami berarti konteks itu kurang irrelevan lah ya dalam desainnya dia atau desain modern lah zaman ini.
Lu setuju nggak dengan statement itulah? Kalau gue sendiri mungkin konteks dalam site mungkin kurang, tapi kalau konteks dalam waktu gue rasa Junya Ishigami itu lebih condong ke arah situ gitu. Soalnya beberapa dalam karya juga dia bilang kalau misalkan kita berarsitektur berdampingan dengan alam, perlu ada unsur waktu gitu, konteks waktu. Jadi gue rasa mungkin ambigunya tuh di situ gitu. Waktu itu kan bukan sesuatu yang maksudnya bisa kita ukur, tapi kita tidak bisa prediksiin gitu. Jadi gue rasa pendekatannya Junya Ishigami itu lebih ke situ sih, lebih ke time gitu daripada site. Lebih ke time daripada site. Jadi lu ngeklaim juga berarti artinya kalau konteks masih dipedulikan ada sama Junya Ishigami, tapi belum tentu konteks fisik ya, konteks yang site lebih ke yang imaterial lah anggapannya ya. Iya, betul. Oke. Kalau nggak salah kalau di buku Building Meaning, konteks itu kan ya ada berbagai pandangan sih. Salah satunya mungkin ada konteks secara waktu, konteks secara sejarah, konteks secara budaya. Mungkin itu salah satu yang aku dengar Junya Ishigami masih kejar lah dalam karya-karyanya. Tapi jadi pertanyaan sih untuk Ken, apakah berarti konteks yang benar-benar di site-nya, anggapannya site konteks mungkin dari bangunan masif di sampingnya atau jalanan di dekatnya itu penting untuk arsitektur? Penting. Oke. Tapi kalau lihat karya-karyanya, maksudnya itu nggak sih, kayak dia banyak karya-karyanya tuh di area yang very open, lapang gitu, jadi nggak terlalu berdekatan dengan, mungkin tuh pilihannya dia, kayak lu tadi nanya apakah itu dia kayak emang curate the works he actually want to do. Kayak iya deh. Kayak mungkin his pilihan untuk dia kerja di area itu makes his cara dia mendesain yang mungkin kind of lacks konteks dalam konteks tempat itu banyak terlihat. Oke. Ngerti nggak? Iya, paham. Oke. Nah itu mungkin salah satu apa yang enables si Junya Ishigami sebagai arsitek, dia bisa benar-benar menembus batas-batas kayak apa yang kita ketahui lah tentang arsitek, karena tentang struktur misalnya, tentang material yang biasanya dipakai, karena secara bentuk dia bisa achieve sesuatu yang bisa kayak tipis banget, atau misalnya kayak bahkan pakai tanah misalnya untuk menciptakan struktur. Itu satu hal yang dia bisa lakukan karena dia berpikiran, dia nggak dibatasin oleh program, oleh konteks, oleh apapun itu, karena yang dia peduliin, dia mau membebaskan arsitektur sedemikian rupa sampai dia pedulikan tentang form yang didukung oleh value-value lain lah gitu kan. Kalau berarti kita kembali ke pertanyaan yang organisasi misalnya secara ruang. Yes. Oke, dia maksudnya kalau menurut lu gimana Junya Ishigami membagi makna-makna ruang lah dalam karya-karyanya? Oke, mungkin gimana cara Junya Ishigami membagi makna-makna ruang itu tersampaikan dari apa dia itu sedang menceritakan tentang apa gitu. Terus dari apa yang udah dia desain, dia menggunakan material-material yang berhasil untuk menceritakan apa cerita dia gitu. Cerita dia. Oke. Kalau salah konsep-konsepnya kan banyak natural ya, entah awan, entah api, air dan sebagainya, dan itu apa yang ya? berdekatan sama alam lah. Berdekatan alam.
mau nanya satu lagi deh ke Kenenza. Menurut lo konsep-konsep yang bukan yang nggak berdasar ya, tapi konsep-konsep berasal dari situ, menurut lo itu cukup kuat atau bisa nggak sih jadi karya arsitektur yang benar-benar bermakna? Ya, maksudnya kalau bayanginnya kalau lu datang ke karyanya dia sendiri, mungkin dia maksudnya demikian, atau dia mau memberikan pengalaman sedemikian rupa sesuatu gitu, dan itu mungkin karena programnya dia atau makna-maknanya dia yang ambigu. Apa artinya lu bisa rasain yang sama atau sesuai dengan apa yang dia harapkan lah dari karya-karyanya? Bisa. Harusnya bisa. Kayak kalau misalnya pemikirannya yang berangkat dari alam itu cukup valid sih, maksudnya cukup bisa, karena alam kan something kayak we all experience kan. So I think it's not a negative thing that dia berangkat dari alam. Mungkin cuman yang susah semua orang bisa experience-nya personally itu karena ambiguity-nya sih. Menurut gue sih itu. Ambiguity. Oke. Baiklah, kita rasanya udah cukup terjawab dari gimana Junya Ishigami mendesainnya, mendesain dan pandangan-pandangannya dia lah mengenai arsitektur. Terima kasih banyak Ken dan Bianda untuk podcast kali ini, dan semoga itu memberikan kita insight lebih lah gimana Junya Ishigami ini mendesain dan gimana sih arsitektur tuh seharusnya bekerja, dan apa harus arsitektur itu sekaku itu atau sebebas itu. Baiklah, terima kasih.